Ada banyak sekali kita yang ragu, ada banyak sekali kita yang skeptis seperti Thomas. Sehingga kita mempertanyakan, waktu saya susah Tuhan di mana? Saya mengajak kita untuk belajar satu tema penting hari ini, yaitu mengapa Thomas skeptis. Untuk itu saya membaca dari Injil Yohanes pasal 20, 2 ayat 26 dan 27. Seharusnya ada ayat 24 sampai 28, tapi saya baca 2 ayat saja. Ayat 26 firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambung. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yang mengapa Thomas skeptis? Yang pertama adalah fakta bahwa Yesus sudah memberitahukan bahwa dia akan mati dan bangkit. 3 kali Yesus memberitahu itu. Jadi jauh sebelum Yesus mati dan bangkit, dia sudah memberitahu tentang hal ini kepada murid-murid, bahkan 3 kali. Dan itu dicatat di Injil Sinoptik dan Injil Yohanes juga. Nah, tetapi kenapa Thomas tidak percaya? Sebenarnya murid-murid yang lain juga sama. Sehingga waktu Yesus bangkit di hari yang pertama, ada Maria dan teman-temannya melihat itu, berlari dan memberitahu kepada Petrus dan teman-teman lain. Tapi mereka tidak percaya. Mereka datang ke kuburan dan lihat memang faktanya benar, kubur kosong. Tapi mereka masih ragu dan galau dengan berita ya orang-orang yang datang menceritakan tentang Yesus sudah tidak ada di kubur, yaitu Maria dan kawan-kawan. Nah, ingin saya katakan bahwa sebenarnya bukan cuma Thomas yang meragukan ini, tapi murid-murid yang lain. Tapi pertanyaan mengapa? Maka jawabnya adalah karena mereka belum bisa sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan. Dan Yesus pernah mengatakan begini, "Apa yang aku katakan sekarang kamu belum mengerti, tapi nanti kelak kamu akan mengerti." Jadi Yesus mengatakan bahwa ada satu waktu pemahaman kita akan bertambah dan bertumbuh. Apa yang dikatakan Yesus dan juga disaksikan oleh para murid itu tidak masuk akal Thomas. Jadi Thomas ingin satu bukti. Dia berkata pada para murid bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 25. Jadi itu yang menjadi pernyataan Thomas kepada murid-muridnya yang mengatakan bahwa sudah bangkit. Thomas begitu rasional sekali sehingga dia butuh selalu bukti-bukti empiris. Dia bukti-bukti yang bisa diverifikasi, yang menjadi landasan atas pemikiran Thomas. Jadi Thomas adalah tipe orang yang bergumul untuk bisa semuanya difahami salah nalar. Apa yang tidak bisa dimengerti dan tidak ada bukti yang terverifikasi, bagi Thomas ini sulit untuk bisa dipercaya. Nanti kemudian saya akan bahas mengapanya. Tapi ada sebuah konflik batin di sana. Antara satu sisi rasional Thomas, satu sisi adalah dia butuh bukti empiris, dan pada satu sisi yang lain adalah tentang kebenaran Allah yang disampaikan oleh Yesus sebelumnya dan para murid yang sudah menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah pernah datang dan hadir tanpa Thomas memberitahu bahwa dia hidup. Orang-orang yang ketika ada masalah, mereka berpikir, kalau Tuhan itu ada, kok saya menderita? Kalau Allah itu ada, mengapa ada banyak penderitaan? Atau kalau Allah ada, dia tidak mengasihi saya, buktinya saya begini terlantar. Atau jangan-jangan Allah ada, tapi dia tidak berkuasa, sehingga tidak bisa tolong saya. Dan pertanyaan-pertanyaan praktis seperti ini, yang pragmatis seperti ini, selalu hadir di kepala orang-orang mulai Thomas. Mereka butuh bukti, bukti, dan bukti. Mengapa? Karena seolah-olah dalam kelompok seperti ini, cara berpikir, kerangka pikir seperti ini, bahwa sesuatu yang mereka yakini harus ada bukti. Dan untuk beberapa hal iya. Untuk beberapa hal iya, saya kira saya setuju. Tapi tentang iman dalam Yesus, membuktikan sebuah pembuktian rasional seperti diminta Thomas, atau dalam kerangka frame thinking Thomas seperti ini tidak pas. Dan di sini letak kesulitan Thomas dan orang-orang seperti Thomas. Kita selalu butuh bukti dan bukti dan bukti. Untuk beberapa hal saya katakan oke, saya bisa terima itu. Tapi tentang iman ada konflik batin antara iman, antara fakta, antara rasional dan antara firman Allah, kebenaran firman Allah. Seringkali seolah tidak matching, seolah begitu. Yesus tahu betul apa yang difikirkan dan dibayangkan Thomas tentang kebangkitannya. Yesus tahu itu semua. Bagaimana Thomas galau dan skeptis. Yesus tahu bahwa Thomas itu ragu untuk semua yang telah disaksikan oleh para murid bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Yesus hadir di situ
dan membuktikan semuanya. Tidak satupun yang diinginkan Thomas tidak dibuktikan Yesus. Yesus katakan, Thomas, masukkanlah jarimu di bekas tusukan di lambungku. Dan Yesus memperlihatkan itu. Supaya apa yang kamu skeptiskan, apa yang kamu ragukan, apa yang kamu pertanyakan, tidak usah dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena itu jelas. Seperti yang saya katakan 3 kali sebelumnya. Dan seperti disaksikan oleh teman-temanmu. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa keskeptisan Thomas, Yesus tahu dan Yesus menjawab itu. Yesus tidak mau Thomas berpikir dan tinggal dalam keraguan dia sepanjang hidupnya. Ada banyak sekali kita yang ragu. Ada banyak sekali kita yang skeptis seperti Thomas. Sehingga kita mempertanyakan, waktu saya susah Tuhan di mana? Waktu saya sedang susah, Tuhan seperti berdiam diri. Waktu saya berseru, doa saya nggak dijawab. Nah, kita sangat tergoda untuk berpikir dan bersikap yang seperti itu. Ada terlalu banyak hal yang membuat kita ragu. Yesus katakan bahwa kita tidak perlu ragu. Semua keraguan harus kita tepis. Karena itu menjadi satu halangan buat kita. Untuk kita bisa beriman dan mempercayai apa yang Tuhan sedang lakukan. Dan apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Untuk kebaikan kita. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Ketika Anda percaya pada Yesus, jangan pernah bertanya mengapa. Mengapa begini, mengapa begitu. Jangan pernah bertanya atau mempertanyakan. Seolah-olah menggugat kepada Allah apa yang Allah katakan. Emangnya kita mengerti gitu? Jangankan mengerti Allah dan kehendaknya dan rencananya. Yesaya mengatakan setinggi langit di atas bumi, demikian jalanku dari jalanmu. Engkau mengerti apa? Dirimu saja engkau tidak mengerti. Jagat ini engkau tidak mengerti. Bagaimana engkau bisa mengerti pikiranku? Paulus katakan, oh alangkah dalamnya pikiranmu Tuhan. Kami tidak sanggup untuk mendekati sedikit saja untuk mengerti. Tidak sanggup. Diri kami aja misteri, apalagi Tuhan. Ketika kita menuntut bukti seperti Thomas, karena dia skeptis, ketika bukti sudah dinyatakan, maka kepercayaan sejati hilang. Kenapa? Karena sudah ada bukti. Tapi kalau Anda baca Alkitab dan percaya firman Tuhan, ini bukan sekadar percaya saja. Ini betul-betul percaya. Dan hanya Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya. Yang berbahagia kata Yesuslah, sekalipun mereka tidak melihat segala macam fakta. Karena begitu kita percaya, konstruksi kepercayaan kita akan diperkuat oleh Roh Kudus sehingga kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan koreksi ini sangat penting buat kita. Mari kita percaya bahwa Allah akan selalu menjaga kita, memelihara kita. Lakukan bagian kita dan percayalah Tuhan akan melakukan bagian dia. Jangan skeptis, terus memberkati dan shalom. Amin.